Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, Madya Praja Andika Michael Pai, NPP 291435, kelas A6, program studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan men-share informasi tentang prosedur pemeriksaan keuangan dan penyatuan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan negara. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sehubungan dengan itu, kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni laporan keuangan pusat dan daerah, dalam rangka memberikan tingkat kenyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terjadi dalam aspek efisien dan efektivitas, bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa bidang keuangan berupa investigasi untuk menemukan kejanggalan pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pertama, perencanaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang dan pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. 2. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dan BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam pemeriksaan BPK berhak untuk meminta dokumen, mengakses semua data, melakukan penyegalan, meminta keterangan, serta memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai barang bukti. 3. Pelaporan. Pelaporan hasil pemeriksaan disusun dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP dengan muatan antara lain. Pertama, atas laporan keuangan, pemerintah memuat opini. Kedua, atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 3. Dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Setiap hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR atau DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK untuk disampaikan kepada DPR atau DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian B, mengenai ketentuan pidana sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau mengagalkan pelaksanaan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan atau membuat dokumen palsu yang diserahkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai
jumpa di video-video berikutnya.